Halo guys, kembali lagi dengan saya, dengan Isabel Harto. Saya pembawa acara dari Bell Entertainment untuk program Game Changer. Jadi kali ini kita akan bertemu dengan salah satu founder dari rekeningku.com. Mereka adalah sebuah exchange kripto yang mungkin saat ini paling besar sih. Paling besar dari sisi volumenya. Saya nggak tahu berapa volumenya, tapi sangat-sangat besar dibandingkan beberapa exchange-exchange yang ada di Indonesia. Nanti kita langsung tanya ke beliau. Dan langsung saja ini saya perkenalkan dengan abang kita, Bang Robi. Ya, Bang Robi. Halo, halo, halo. Ya, gimana kabarnya Bang Robi? Baik, sehat, bro. Gimana kabarnya, bro? Gue lihat makin maju nih. Ya, udah lama nggak ketemu, hampir 2020 kita nggak pernah ketemu juga ya. Ya, mungkin Benar, benar. paling sapa juga lewat chat. Jadi ya emang nggak terlalu banyak lah ya pertemuan-pertemuan yang kita lakukan nih Bang. Jadi justru saya Ya, ini sangat penasaran nih karena 2020 kita udah ngelewatin dan kita lihat market ya bullish ya. Jadi kripto juga bullish dan saya juga ada ngelihat ini sih fenomena lain di mana kayak misalkan teman-teman dekat saya, keluarga saya itu mereka malah bertanya gimana investasi di kripto gitu Bang. Jadi menurut saya ini hal yang baru dan sangat baik ke depannya karena ya tahulah kita dari 2017 gimana kripto sendiri itu pasarnya yang tadinya udah naik banget kemudian langsung jatuh banget kan gitu ya. Nah, ini pertanyaan banyak orang apakah ini akan terulang lagi gitu dengan kejadian-kejadian sekarang karena ATH dari Bitcoin sendiri ya sebagai bapaknya kripto lah kita bilang kan itu ya udah terlalu tinggi lah, udah mencapai hampir dulu pernah 890 juta iya 890 juta gitu ya. Jadi mereka masih bertanya-tanya apakah ini sudah terlalu tinggi atau ini sudah ya sudah nggak layak untuk dibeli lah gitu. Tapi nanti dulu Bang, tahan dulu. Jadi gue mau tahu nih Bang, bisa cerita nggak sejarahnya ini rekeningku.com ini gimana sih pendiriannya gitu. Terus ini kan nama rekeningku ini kan agak unik ini. Ini bisa cerita nggak Bang gimana ya cerita lamanya itu gimana Bang? oke. Kalau domain namanya rekeningku.com itu sudah lama kita miliki. Karena sekarang juga sulit ya untuk cari domain yang bagus. Namun domain untuk rekeningku.com itu dulu kita sudah miliki, namun ya bayar domain tapi belum kita pergunakan karena posisinya belum tahu. Kita awalnya rencananya untuk bikin seperti pihak ketiga yang menjamin antara transaksi si A dengan si B. Ya ujung-ujungnya sih ke rekening.com. Nah, pertama kali kita merasa tertarik untuk jadi exchange karena kita dari mining, Bang Bel. Jadi mining melihat pada saat 2017 pertengahan itu cukup baik dan hasilnya cukup luar biasa bagus. Kita mulai starting mining dengan beberapa teman bareng bikin di uh, daerah Cibitung, Jakarta. Nah, setelah menghasilkan itu pada saat itu di 2017 masih terlalu sedikit exchange yang ada di Indonesia di saat mau cash out. Setelah kita pelajari dan kita lihat exchange ini punya kemiripan dengan dunia finansial yang sudah kita lewati 13 tahun yang lalu, yaitu seperti di forex. Oh, Ada oke. posisi buy, ada posisi sell, seperti itu. Nah, di tim kita melihat, wah ini sepertinya kurang lebih hampir sama. Kenapa kita nggak buat sendiri? Hmm, Tujuan awalnya kita punya barang, kita bisa jual sendiri barang Ethereum kita sendiri di tempat kita, hmm. mungkin dengan sistem marketplace kita bisa dapat harga yang lebih baik seperti itu. Nah, mulailah kita bangun pada saat itu tuh di 2017. Nah, mulai runningnya di 2018 Januari. Startingnya seperti itu, Bang Ber.
Oke Bang. Jadi cukup menarik ya, karena rekeningku sendiri itu bisa dikatakan ya bapaknya atau induknya itu sendiri sebenarnya udah bermain di bursa ya, tapi bursa forex ya. Jadi eh, justru malah kalian itu membangun itu pertama itu malah ke mining ya Bang ya. Ini ide mining ini sih Nah, cukup menarik sih Bang ya. Mining dan kalian itu miningnya ETH ya, bukan BTC waktu itu ya. Ini kira-kira ya, Bang boleh tahu nggak kira-kira keputusan siapa atau ide siapa nih kalian buat mining dan itu miningnya ya ETH gitu. Ini kira-kira keputusan siapa? Terus waktu dulu sorry nih Bang, ini kira-kira Abang ngeluarin biayanya berapa nih Bang tahun waktu itu Bang? Makasih Bang. oke. Kalau pada saat itu awalnya memang kita tertarik dengan Bitcoin, Pak. Awalnya tertarik dengan Bitcoin. Namun di 2017 itu untuk dapat ASIC miner yang S berapa itu ya? S5 kalau nggak salah saya pada saat itu ya. Itu harganya sudah 50-60 juta, Pak. Terus per satu ASIC miner ya. Terus kita juga nggak bisa dapat banyak. Sekali order kita bisa cuma dapat 2, 1, 3, 5. Jadi ngumpulnya itu terlalu sulit. Nah, kita lihat peluang di Ethereum juga nggak sedikit pada saat itu. Dan untuk mendapatkan VGA, karena dulu kita di dunia keuangan yang trading forex selalu beli komputer di mana-mana nih. Setiap kantor punya komputer 50 unit, 60 unit. Nah, kita juga banyak kenalan-kenalan toko-toko gitu loh istilahnya, yang punya toko komputer dan lain-lain. Nah, disitulah kita mulai melacak VGA ini. Nah, setelah melacak VGA ini, kita beli tuh beberapa tipe dari 1060 Ti, 1070 Ti, 1080 Ti, terus RX 570, yang 4GB, 8GB, dan seterusnya. Kita beli banyak model dan banyak merek. Nah, Berarti itu setelah kita coba, model kalian itu VGA ya, modelnya itu ya, bukan kayak mining gitu ya? benar, mining tapi menggunakan GPU artinya. Mining menggunakan GPU, jadi pakai kekuatan daripada VGA tersebut. Nah, VGA ini dengan masing-masing tipe ini punya kekuatan untuk menghasilkan hashing power-nya itu beda-beda. Beda-beda. Namun yang namanya kita juga kalkulasi, memang hashing power-nya gede, tapi konsumsi listrik juga gede. Supaya Karena kita itu ya. benar. Jadi kita berpikir adalah apa? Kalau VGA hashing power-nya tidak terlalu gede, tapi listriknya hematnya luar biasa. Artinya kita bisa nambah banyak. Misalnya begini nih, hashing power bisa dapat 50 hashing power per satu VGA itu. 50 pico atau apa? Megahash Masih pada mega saat ya? itu. Buset, Ya, masih mega 50 mega per satu VGA ya, 50 megahash. Nah, 50 megahash itu dia mau makan kurang lebih 160 watt listrik. 160 watt listrik. Nah, per jam. Per 50 apa per menit ya. Per menit. Ya, maksudnya per mega per second lah, megahash per second. Untuk menghasilkan itu perlu daya listrik 180 watt lah kita bilang. Oke, 180 Nah, watt ya. kalau ternyata kita pakai VGA yang satu lagi, memang hashing power-nya itu bisa dapat 35 megahash. Tapi daya listriknya cuma 100, Pak. Nah, jadi kita berhitung adalah apa? Kalau kita pakai 200 watt listrik, berarti dengan yang 30 megahertz ini kan kita dapat 70. Iya, dapat 70 unit ya. Dapat 70 megahertz artinya, Pak. Jadi 35 plus 35 kan.
Oke, Kita ya. bawa 200 watt. Jadi dalam hitungan kalkulasi listriknya jauh lebih irit, namun megahertz kita memang beli 2 alat, tapi megahertznya dapat lebih gede. Lebih gede, ya. Oke. Ya, seperti itu kita berhitung. Oh, Nah, hitungnya gitu ya. Jadi daripada beli alat satu dengan konsumsi sekian, ya mendingan beli 2 alat tapi konsumsinya sama gitu ya. benar, karena listrik kita Hmm. nggak bisa sembarangan beli. Hmm. Maksudnya di rumah kita ada 100 megawatt, Hmm. 100 watt, 100 ribu watt listrik. Kan cuma mentoknya 100 ribu watt. 100 ribuan, Tapi kalau betul. VGA, betul, selama VGA, kalau misalnya VGA, selama kita punya duit, kita bisa beli. Betul, ya. Nah, Betul. tapi kalau listrik kan, kalau dari Nggak bisa 100 ya. ribu watt ini kita mau tambahin ke 200 kan belum tentu bisa dapat. Belum tentu, belum. Belum tentu. Nah, makanya kita menghemat sebanyaknya listrik agar bisa mendapatkan barang yang lebih baik gitu loh, Konsep casingnya. dari situ ya. Jadi waktu Konsepnya di Glenn situ. bangunnya ini Bang, itu VGA-nya dicopot terus masuk ke motherboard atau gimana? Atau memang built-in langsung komputer gitu atau gimana Bang ya? Kita kita build sendiri semuanya, beli Hmm. motherboard sendiri, beli prosesor sendiri, memori dan lain-lain aksesoris semuanya Hmm. kita beli sendiri dari bermacam-macam toko, tergantung kesediaannya. Cuman kalau VGA-nya sudah pasti satu merek, Nah, satu tipe supaya apa settingan BIOS dan lain-lainnya itu sama. sama semua, lebih mudah. Nah, itu proses lah ya kalau kita beli, dan Hmm. pada saat itu juga memang nggak banyak bisa kita ambil sekalian, Hmm. tapi kita bisa ambil per 500 unit VGA. Berarti kemarin Beli pasangnya 500 unit 500, ya? Gila ya. ya 500 totalnya kan 2.000 yang kita pasang. Sampai sekarang 2000. Dari sekarang karena juga pasti ada barang afkir, selama 3 tahun kan berjalan terus nih, Iya, iya. 24 jam nih. Ah. Nah sekarang sih udah nggak capai lagi, nggak capai 200.000 lagi kalau saya kalkulasi, 2.000 lagi kalau saya kalkulasi. Hmm. Sekarang kurang lebih ada masih sisa 1.600 lah kurang lebih Oh, 1600. VGA. Oke. Ya 400-nya ada yang rusak, ada yang apa dan lain-lain gitu. Nah, Oke, jadi Bang. Tapi awalnya waktu seperti itu itu. Jadi harga kalau ETH berapa Bang ya waktu itu ya? Waktu kalian beli itu ya? nah waktu belum terpasang nih, dari kan VGA itu datang bertahap. Hmm. Awalnya ada 50, terus 100 unit, 200 unit. Jadi bangunnya terus-terusan dan bertahap. Hmm. Ujungnya kita udah 500 sekali pengambilannya. Nah, Hmm. di saat awal-awal itu masih kita starting waktu uji coba itu masih 2 jutaan, Pak. Oh, masih 2 jutaan ya ETH-nya ya? Waktu uji coba. Nah, Oke. begitu kita pasang sampai separuh dan baru mulai starting mau jalan, itu Hmm. harga ETH sudah di 18 juta, 19 juta pada saat itu. Oh, kena ATH-nya ya. ATH Ya, fase 1 ya. 18 ATH juta fase 1 ya ya. per satu Ethereum-nya ya. Jadi kita berpikir kalau kita bangun ini lebih cepat, dalam waktu 2 atau 3 bulan ini udah break even point. 2 bulan Iya. break even point pada 2 saat bulan itu. langsung break even point ya. Gila ya. Ya, dengan modal yang kita kucurkan kurang lebih di harga 10 miliar semuanya. Karena Hmm. itu juga harga VGA juga all time high, harga PSU-nya juga all time high, harga motherboard-nya juga all time high. Oh Artinya gitu. kalau Oh, misalnya ATH VGA, juga ya? betul, Oh, betul. Jadi gila. kalau misalnya Ah. VGA itu pada saat itu biasanya harga standar-standar paling di 2 juta atau Ah. 1.750.000. Nah, pasaran udah jual sampai 6 juta per satu VGA. Itu tinggi banget ya? Nah, jadi kita ngambilnya itu karena kita ambilnya partai, Hmm. inden, barang belum nyampe, uang udah harus lunas dulu, itu Hmm. kita bisa dapat harganya kurang lebih 4,5 juta pada saat itu. Itu yang apa? Yang ATI Radeon bukan? Atau ada yang merek lain? AMD RX 570 4GB. Loh, kenapa nggak pakai itu? Yang GTX ATI Radeon itu kan paling bagus itu kayaknya. Nah, GTX itu kan apa kalau nggak salah GTX Intel punya kalau nggak salah itu ya. Hmm. Intel prosesornya Intel.
Nah, itu lebih mahal, Bang, kondisinya. Oh iya ya, lebih mahal sih ya. Ah, AMD kan lebih tinggi juga ya. mahal, ya memang dapat nilainya gede, tapi listriknya juga lumayan gede. Nah, Hmm. yang ah, yang Intel yang 1070 pada saat itu kita beli pun harganya sudah puluhan juta, Bang. Hmm. Yang 1080 itu kita pernah beli per satu VGA itu harganya 20 juta pada saat itu. Mahal juga ya waktu itu ya. Ya, karena kita kan juga mau uji coba kan, maksudnya Hmm. dengan VGA ini berapa sih maksimalnya bisa dapat. Jadi awal uji cobanya juga sudah lumayan ngucurin duit gitu loh untuk beli Hmm. VGA testingan aja kurang lebih kita habis pada saat itu 250 juta. Iya ya, untuk testing untuk pilot Ya, gitu. yang bermacam-macam kita beli ya, maksudnya Yang bermacam-macam merek tes-tes di gitu sini beli. ya. Hmm. Betul, betul. Tapi kan pada saat itu kan memang benar-benar lagi mahal VGA. Iya Yang ya. 1080 itu satu biji aja bisa sampai ke 20 juta pada saat itu. Jangan-jangan itu akibat efek dari itu ya Bang ya, kebutuhan ETH meningkat, ya mungkin ya tahulah Cina kan sebagai produsennya ya kebutuhannya meningkat sehingga supply sedikit ya akhirnya harganya makin mahal gitu kali Bang ya. Pada saat itu semua orang lagi borong VGA. Sama seperti sekarang ini di 2021 ini, Ah, sekarang lagi semua borong orang apa? lagi borong VGA, Bang. Jadi kalau biasa waktu di bulan 11 2020 kemarin, Hmm. kita ada beli lagi VGA RX 570 yang 8 GB. Karena untuk Ethereum sekarang yang 4 GB kan nggak bisa jalan lagi. Oh udah Yang ini ya, 8 hash-nya udah makin tinggi ya. Hmm. DAG-nya lagi udah tinggi, jadi dia nggak bisa untuk hasilkan uh, mining Computing power lah ya, yang computing powernya itu makin ya cepat lah ya. nggak cukup lah, nggak nutupi lah. Kita pasti rugi lah kalau pakai yang 4 GB. Dan itu pun juga nggak bisa jalan karena DAG-nya udah tinggi. Nah, kita di bulan 11 kita ada beli kurang lebih uh, 500 400 sekian VGA-nya Hmm. di yang RX 570 8 GB itu harganya masih di 2,5 juta di Oke. bulan 11 2020. Nah, kalau sekarang kalau Abang coba checking di Tokopedia dan lain-lain, Hmm. itu kurang lebih harganya 5 jutaan, Bang. 5 jutaan sampai 6 juta. Berarti Jadi kalian itu Bang naiknya langsung beli double. langsung dari ini ya, dari produsen langsung ya? Ya, ya Atau kita lewat inden. third party lagi, misalkan Enggak. AliExpress atau gimana? Enggak, kita langsung ke distributor langsung kita ambil. Oh, oke. Jadi ini rencananya mau replace yang 400 yang Kuwait tadi ya, atau pengen nambah lagi atau gimana? Nah, kalau konsepnya sekarang kita ini kan, Abang tahu kita di rekeningku.com sekarang ini lagi full banget kerjaannya. Oke. Eh, Baik di matching engine kita yang di Januari pernah bermasalah. Nah, sekarang Iya, kan perlahan-lahan kita recovery. iya. Mudah-mudahan itu kita juga lagi susun engine baru supaya apa? Nah, waktu kita untuk memfokuskan diri, walaupun di sana itu sangat menguntungkan, Iya. tapi tanggung jawab kita di rekening.com kan lebih besar Iya, saat lebih ini. besar ya karena menyangkut user ya, Bang ya. Menyangkut user ya. Benar. Jadi yang Oke. itu kita yang sudah berjalan kita biarkan berjalan, yang di 8 giga bisa jalan di Ethereum, Hmm. yang sisa-sisanya yang 4 giga nggak bisa jalan kita switch ke yang lain. Misalnya ke Oh, Ethereum klasik gitu loh. Jadi nggak oh, ada oke. dulu istilahnya untuk peremajaan dan lain-lain. Biarkan dulu Hmm. berjalan, kita switchkan ke mining yang masih bisa jalan. Karena kan seperti kita ketahui sekarang kan mining itu banyak. Iya. Apalagi untuk VGA itu bisa proses mining di mana aja. Itu kurang lebih ada 464 menurut CoinMarketCap itu Hmm. Fullnya. token-token yang bisa di mining, koin yang bisa di Oh, mining koin yang gitu. bisa di mining ya. Oke. Ya, jadi ya kasih bebas dulu selama itu tidak rugi biar dia jalan. Hmm. Fokus kita full penuh untuk bagaimana supaya rekeningku itu bisa recovery perlahan-lahan, Hmm. tidak mengecewakan pengguna yang lain dulu gitu, Pak. Karena tanggung jawab di sisi tanggung jawab ke lebih banyak orang ya di rekening punya gitu. Oke Bang, ini aku cukup menarik sih ngomongin mining karena memang langsung ke pelaku ya gitu ya. Karena orang banyak yang bicara mining tapi nggak
pelaku gitu ya, atau hanya sebagai pembicara aja gitu mengenai mining ini seperti apa. Nah, jadi itu yang salah satu aku melihat rekeningku ini sangat berbeda dari beberapa exchange yang lain gitu ya. Dalam artian di sini bahwa kalian tuh memang punya yang namanya token yang kalian mining sendiri, kemudian kalian buat exchange itu juga dengan alasan karena waktu itu kurangnya ya exchange kripto ke rupiah gitu Bang ya. Nah, jadi yang tadi yang gue tanya itu kan gini, kenapa milih ETH, kenapa nggak BTC gitu Bang waktu itu? Nah, yaitu ASIC miner itu kalau kita beli ASIC miner itu susah kita dapetin, nggak bisa dapat banyak. Sedangkan VGA kan kita bisa dapat banyak dan rakitnya nggak terlalu susah sih. Kita bisa sekalian Oh, datangnya global blondongan gitu loh Bang. Jadi bisa dapat oh, banyak. Nah, pada saat itu mining kita kalkulasi kan ada beberapa itu di saat awal ya. Ada hmm, Bitcoin, ada Ethereum, ada Dash, ada Litecoin, hmm, ada Doge pada saat itu, tapi Doge nggak masuk pilihan karena ada Lite, ada Dash, ada Zcash, ada beberapa ya Monero dan lain-lain. Itu hmm, banyak pilihannya. Yang top koin klasik kalau saya bilang itu koin yang lama pada saat itu. Nah hmm. dari kalkulasi kita semua yang ada, yang paling benefit itu kalau menggunakan GPU ya Ethereum. Gitu. Oh, oke, oke. Jadi Berarti kita mungkin milih kalian GPU. kalkulasi ya, mungkin kalau misalkan kita pakai BTC, kita ngeluarkan modal sekian, kita dapatnya sekian, kemudian kalau kita ngeluarkan yang si Ethereum, kita ngeluarkan sekian, dapatnya sekian. Dan akhirnya kalian milih Ya, ya mendingan Ethereum ya waktu saat itu ya. betul, betul pada saat itu. Hmm. Oke Bang, ini kan sekarang kan memang harga Bitcoin sendiri sih udah terlalu tinggi banget gitu ya. Nah dari sisi mining untuk Bitcoin sendiri Bang, ini masih ada kesempatan nggak? Misalkan oke lah kita beli Antminer lagi gitu ya. Mungkin sekarang harganya udah 120 juta kali ya satu unit ya. Nah terus kita belilah katakanlah 50 unit gitu Bang. Itu gimana kira-kira? Itu masih ada kesempatan nggak untuk kita balik modal atau ya mendapat keuntungan kayak gitu? Kalau saya lihat sih peluang pasti ada. Masalahnya eh, untuk mendapatkan alat itu worth it atau enggak. Gini loh. Hmm. Di mesin ASIC mining ini, di ASIC mining ini kita kalau lihat harga produsen Hmm. saat ini berkisar kalau nggak salah saya terakhir saya cek di 3 ribuan, 3 ribu atau 3.500 gitu untuk mendapatkan ASIC mining yang terbaru. Hmm. Tapi barang itu sampai di Indonesia harganya double, Bang. Alasannya apa? Kan bisa lewat AliExpress, Bang, yang bisa langsung peer to peer kontrak. Alasannya di websitenya itu sudah sold out semua. Oh, di website sold out. Tapi kalau kita lewat belakang, barangnya ada gitu. Ya dari distributor kecil-kecil kita bisa ambil 1 2 biji begitu. Nah itu harganya sudah udah pasti nggak masuk akal. Jadi biasanya misalnya kita Hmm. bilang mau mining Bitcoin bisa. Kalau kita Hmm. bisa dapat harga alatnya itu yang masuk akal, mungkin kan kita butuh waktu paling 7 atau 8 bulan break even point kita bilang Bang. Hmm. Oke. Tapi dengan harga pasaran sekarang, berarti kan Hmm. harus kali dua Bang. Benar nggak? Eh, alasannya kenapa? Kali dua. Ya karena misalnya sekarang kita beli beli ASIC minernya itu kan 70 juta nih Betul. kalau dari pabrik. Kalau dari Oh, supplier kita KB-nya 140 juta 150 untuk juta. dapat BEP yang biasanya kalau kita bisa beli barang dari pabrik itu 8 bulan, sekarang harus kali dua gitu loh. Kali Karena dua. modalnya udah Oh, jadi lebih gede kan iya, gitu iya. loh. Iya. Dan kadang-kadang aku Nah, mikir gini loh Bang, ngapain mereka jual ke luar gitu, padahal mereka sendiri kebutuhannya kurang kan? Bener nggak? benar. Jadi bisa aja Oh, mereka itu memberikan ASIC yang sudah nggak dipakai kekuatannya di malah ya. bawah daripada yang dia pakai. Benar, Iya, benar, benar. Karena itu kan sistemnya monopoli, Bang. iya ya, monopoli jadinya di sini. Kalau VGA Hmm. kan tidak ada, kalau VGA kan tidak ada monopoli. Ya, iya ya, Raiden atau pakai AMD gitu ya, dan macam-macam juga Benar. yang lain ya. Ada produk Oh, Intel bisa punya market Asus dan lain-lain gitu kan.
Jadi produk Intel punya merek sekian puluh macam, bebas menjual dengan harga apapun yang ditentukan oleh merek itu. AMD punya beberapa macam merek produk yang mereka bisa tentuin harga sendiri. Jadi itu market lebih bebas. Sedangkan untuk ASIC ini kan cuman hanya ada di pabrik itu yang buat gitu loh. Iya, terus kekurangan daripada kita menggunakan VGA miner ataupun ASIC miner itu, kalau ASIC miner, abang itu hanya bisa mining Bitcoin. Oh ya, only Bitcoin ya. Dan keturunannya nggak ya? Kayak misalkan Bitcoin Cash atau Bitcoin Gold, Bitcoin mesinnya beda lagi. Oh, jadi ada ASIC yang ini ya, yang sekarang betul. ini ya? Jadi ASIC itu buat ada yang bisa hanya mining Bitcoin. Terus ada yang bisa hanya mining untuk koin B, terus koin C dan lain-lain. Kan Jadi dari khusus juga ya? Betul. LTC, jadi kalau begitu alat ini sudah mulai tidak atau kurang menghasilkan, abang nggak bisa pakai untuk mining produk atau token yang lebih kecil. Gitu. Nah kalau kita pakai VGA, sekarang kita lagi mining Ethereum nih. Ethereum 4GB sudah nggak bisa pakai lagi. Artinya 3 tahun kita sudah pakai, nggak bisa pakai lagi. Kalau untuk ASIC itu udah jadi ganjalan pintu, Bang. Kalau VGA kita masih bisa kita mining yang token-token atau koin-koin yang di 464 yang tersedia itu lagi. Tinggal kita pilih mana yang profitable. Gitu. Oke. Tinggal itu milihnya ya. Tinggal milih. Lumayan juga ya. Ini ilmu baru nih bagi saya nih, Bang. Tapi tadi abang jelasin bahwa kalian itu membangun mining ini modalnya hampir 10 miliar ya waktu itu ya. Ya. Oke. Ini kalau itu abang harus tahu kita nggak perlu bangun lagi gardu listrik karena listrik yang kita pakai itu ada 250.000. Hah? 250.000? 250.000. Pakai apa itu, Bang? 250.000 watt. Jadi itu kita miningnya di kawasan industri. Kita ada pabrik yang tidak aktif. Jadi pabrik kita ini setiap bulan hanya bayar kayak abodemen aja, Bang. Tapi listriknya kan sayang nggak terpakai gitu loh. Oh, oke. Nah, jadi kita manfaatkan itu yang sudah ada, tinggal kita manfaatkan. Nah, misalnya kita tinggal hanya menarik kabel yang dari besar ke kecil dan lain-lainnya, kita pecah-pecah dalam bentuk MCB dan panel-panel listrik sendiri yang kecil-kecil supaya kita gampang controllingnya. Jadi itu semua sudah ada. Jadi kita nggak perlu bangun gardu listrik. Jadi itu yang masalah paling utama kalau kita mau mining itu yang selalu saya sampaikan adalah listrik. Kalau ada ketersediaan listrik, maka itu masalah utamanya sudah habis, gitu loh. Berarti pertama terus kita nggak perlu sewa lokasi, betul. Kita nggak perlu sewa lokasi karena pabrik itu adalah punya kita, gitu loh, Bang. Oh, pabriknya punya ini juga ya, rekeningku ya, grup rekeningku lah ya. Iya, jadi ya biaya itu jadi lebih murah kan. Kalau mau membangun gardu listrik itu ya 1M lumayan lah, kurang lebih. Iya, lumayan sih, Bang. Jadi paling kita di lokasi kita di lokasi itu paling kita tambahin anti petir saja, Bang. Anti petir ya. Untuk mencegah nilai petir. Ya. Oke, terus yang untuk ini, Bang, berarti untuk gedungnya sendiri ada juga keluar dari situ atau gimana? Di gedung itu juga, karena kita kan itu bekas pabriknya di grup kita, kita, itu dia udah bentuknya hanggar-hanggar besar gitu loh, Pak. Oh, kayak hanggar gitu ya? Iya, jadi kosong kita bentukin seperti ruangan, kita bangun ventilasinya, bangun pembuangan udaranya supaya angin yang sudah kita buang nggak kesedot balik, supaya panasnya itu keganti terus seperti itu. Itu yang kita buat. Bangun rignya lagi ya, rig-rignya itu ya? Iya. Ini asik nih. Aku dari dulu pengen lihat tapi ya emang nggak ada waktu ya. Nanti lah, Bang, kita atur ya. Nanti Bang Isbel atur lah, kita jalan-jalan lah ya nggak? Iya, jalan-jalan lah ya.
Aku pengen banget itu ngelihat Di- secara fisik mining itu seperti apa gitu. Karena aku pernah lihat mining yang di Korea waktu itu. Wah itu Bang gila banget itu Bang. Nanti saya kirim videonya deh itu gila luar biasa. Itu udah kayak pabrik saya lihat. Dan di Ya, jadi beberapa kalau negara misalnya lain kan kayak di Islandia, Norwegia itu mereka bangun mining Bitcoin dan beberapa kripto lainnya itu di kutub-kutub itu Bang, di es gitu. benar. Jadi kalau yang kita bilang eh, seperti di Iceland itu dia sepanjang musim dia bisa mining. Mereka kan banyak miningnya untuk Bitcoin ya. Iya, iya, Tapi mereka kalau Bitcoin. sekarang di Cina beberapa penambang besar itu bisa dianggap itu kemusiman. Jadi kalau Hmm. pas musim dingin, Iya. kemungkinan sebagian penambang Bitcoinnya itu nggak nambang. Karena Oh. mereka bangun pembangkit listrik itu menggunakan tenaga air yang ada di tebing untuk air terjun Hmm. dan lain-lain. Jadi mereka bangun bangun pembangkit listrik itu di daerah pegunungan begitu. Nah, di saat musim dingin, Betul otomatis lah kan ya. jadi es semua. Betul Jadi ya. es. Jadi mau tak mau 4 bulan mereka ya kurang lebih istirahat lah, Istirahat lah ya. kalau saya bilang. Berarti kalau yang di Iceland itu pakai Uh, tenaga tenaga apa itu ya powernya itu Bang? Atau ada info nggak ya? panas bumi, panas bumi, panas bumi, Oh pakai panas bumi. panas bumi, panas bumi, Di Iceland juga ada panas bumi ya? Baru tahu saya. panas bumi, panas bumi. Itu mereka makanya listrik mereka di situ murah sekali, Bang. Karena mereka create sendiri kan. Uh, itu juga disupport kok dari Iceland itu sendiri kok, karena daerah Dari itu negara kan sendiri memang disupport. penghuninya nggak banyak ya, Hmm. karena negara di sana itu di Iceland itu juga penduduknya nggak banyak, tapi ya, hasil listriknya kan banyak gitu. Dia harap industri-industri itu Oh, industri penambangan itu bisa berkembang baik di situ. gila ya. Oke, oke. Menarik ya. Oke, jadi balik lagi Bang. Berarti dari Hmm, sejarah rekeningku ini dibentuk tadi gara-gara ya kalian pertama malah membangun mining ini ya gitu ya. Karena kalian ya, melihat mungkin mining ini kan lebih cuan kan. Karena kalau exchange sendiri ya tahulah kita itu cuannya dari mana ya. Mungkin dari withdraw, kemudian dari transaction maker, taker dan lain sebagainya gitu ya. Ya termasuk juga ya, listing. Sementara sekarang kan untuk listing token aja pun udah ada ganjalan lah dari Bapepti sendiri yang sudah mengeluarkan hanya 229 koin yang legal untuk diperdagangkan. Jadi memang keuntungan dari exchange ini sih ya masih apa ya masih dibilang ya tanda tanya lah di mana nih monetizingnya gitu. Tapi nanti kita mungkin bahas ke arah sana nih Bang. Mungkin gimana sih kalau membangun exchange itu apa yang harus kita pikirkan dan sebagainya. Nah, jadi selanjutnya aku mau nanya selanjutnya itu gini Bang. Sekarang kan pasar exchange kalau kulihat sih ya lumayan lah ya, udah ada 10 yang udah beroperasi walaupun 13 sudah terdaftar. Nah, ini gimana nih persaingan kalian Bang antar exchange itu gimana? uh, bisa Bang Isbel. Uh, Uniknya adalah kita itu bisa harmonis hidup berdampingan tanpa sikut-sikutan. Hmm. Sebenarnya kalau dibangun lagi sebuah aturan main yang lebih eh, baik lagi ke depan, malah mungkin itu jauh lebih baik. Kenapa? Hmm. Karena ini tidak ada istilah eh, penggunanya di Bank Isbel dengan pengguna saya itu Hmm. nggak boleh sama. Jadi Hmm. kalau seperti kita bilang itu arbitrate, sering kita dengar sama-sama bisa arbitrase antara Hmm. di tempat abang bisa beli, di tempat saya bisa jual. Seperti itu kurang lebih kita bilang. Nah, Oke. Ah. sebenarnya itulah kelebihan yang luar biasa di exchange. Jadi Hmm. kita itu nggak ada istilah kita sikut-sikutan. Yang paling penting adalah kita menjaga kenyamanan daripada pengguna itu sendiri. Jadi Oke. kalau dia sudah nyaman berbelanja di tempat kita,
dia juga bisa nyaman berbelanja di tempat abang. Ini malah sebuah komunitas yang sehat gitu loh. Oh, oke. Artinya tidak ada ya saling tuduh menuduh lah bahwa exchange satu mencuri user yang lain gitu ya. Ya, Nggak ada lah ya istilah. jadi tidak ada istilah perlu khawatir bahwasanya wah ini ada member apa ke penggunanya di rekeningku pindah ke sini nih. Hmm. Sebenarnya itu bukan suatu kekhawatiran yang terlalu berlebih Hmm. karena semua exchange itu pasti ada kelebihannya masing-masing. Hmm. Jadi kelebihan masing-masing ini silakan pengguna manfaatkan itu dengan baik-baik gitu loh. Oh, oke. Berarti nanti Ya, PR-nya malah di exchange ya. PR-nya malah di exchange ya bagaimanalah mereka membuat ya loyalitas user ya kalau misalnya seperti mereka. abang mau masuk rumah makan Padang, Hmm. namanya rumah makan Padang, pasti di mana-mana rasanya ada rendang gitu loh bang. Di Betul, mana-mana betul. pasti ada rendang. Tapi Bang Isbel kenapa lebih memilih rumah makan Sari Budo atau yang ini daripada yang merek lain? Karena mungkin Betul. Ah. Bang Isbel lihat, oh saya di restoran A ini nyaman, masuk enak, terus Hmm. mejanya bersih, sajiannya rapi, terus aromanya nggak beda dan Hmm. lain-lain, terus pilihannya banyak misalnya. Nah Hmm. itu kan menjadi, terus saya panggil pelayannya cepat gitu loh. Mau Hmm. bayarnya juga nggak susah, semua fasilitas pembayarannya ada mau cash mau e-money dan lain semua bisa misalnya. Nah Hmm. itu kan bentuk daripada pelayanan daripada restoran itu sendiri. Begitu Betul. juga seperti exchange gitu loh Bang Isbel. Jadi Hmm. kadangkala Bang Isbel bisa kepingin makan rumah makan sederhana, besok bisa kepingin makan Sari Bundo, kedepannya mungkin Sinar Minang dan lain-lain seperti itu. Hmm. Pagi sore nggak pernah ya bang Jadi ya? pagi sore juga ya kan, pagi sore cocok. Jarang Itu kayaknya nih. soto Bang, udah Pagi sore soto. jarang nih kayaknya nih. Atau ke Nah, sederhana jadi ya kan? Saya seringnya ke situ tuh. iya, jadi seperti itu konsepnya. Jadi artinya akhirnya nggak ada sikut-sikutan sih karena tempat kita Hmm. sama-sama jual rendang gitu loh Bang. Iya, ya, sama-sama jualan rendang ya. Ya. Berarti ya PR kalian lah mungkin ya, bagaimana kalian mempertahankan cita rasa lah ya, mempertahankan cita rasa dari rumah Padang tanda kutip yang kalian buat gitu ya. Ya ini sangat menarik sih bagi kita ya, karena memang ya kita lihat sih memang marketnya Indonesia ini kan sangat luar biasa ya, karena kita mungkin kalau sekarang itu udah 290 juta Ya, penduduk gitu ya. Nah, dalam artian mungkin ya ada sekitar ya 60% lah. Jadi ada sekitar 60% yang bisa dikatakan masih aktif gitu loh. Sisanya 40% itu mungkin masih anak-anak, bayi dan mungkin ada lansia, orang tua gitu. Jadi dari 60% dari 290 juta ini kan potensi pasarnya kan gede banget gitu ya. Apalagi ya, dengan asumsi sekarang kan juga udah COVID gitu ya, orang tidak bekerja lagi ke lapangan gitu. Malah ada yang bilang bahwa orang-orang sekarang banyak bermain itu di pasar saham, kemudian ya pasar kripto, forex dan semuanya. Jadi dalam artian saat ini orang itu mencari duit itu sekarang bukan di hal yang di lapangan lagi, bukan, tapi sudah masuk ke area market gitu. Nah, jadi kemarin benar, juga benar. saya ngomong sama Z kayaknya ya, sama Z. Nah, jadi dia bilang itu, ya kalau bisa sih memang pertumbuhan kripto di Indonesia ini kalau boleh habis 2021 ini kalau bisa ada 50 juta lah usernya dari 290 itu udah bersyukur banget bahwa ya Indonesia sudah menjadi negara yang melihat potensi besar di sisi bisnis ini gitu. Karena ya itu tadi kan kita ngelihat kayak Bapepti sendiri kan mereka langsung mengeluarkan izin legal dan semuanya itu karena mereka melihat bahwa ini sebenarnya pasar-pasar gitu, yang nilainya triliunan gitu kan. Bahkan sampai di awal-awal pertama kali pun mengenai peraturan-peraturan itu kan nilainya triliunan gitu. Hingga akhirnya direvisi supaya ya exchange-exchange lokal juga bisa bermain lah dibandingkan dengan exchange-exchange dari luar yang main-main ke Indonesia. Nah, oke Bang, ini kita mau bahas tentang ini lagi, satu lagi. Kira-kira
misalkan nih, kalau dengan kondisi yang sekarang itu, kan udah Bapepti udah mengeluarkan token-token tuh yang wajib dan legal katanya ya, dijual di market exchange di Indonesia. Nah ini gimana nih Bang, produk-produk lokal nih Bang? Kayak saya sendiri sih jujur, ya saya juga lagi membuat proyek tokenisasi ya, yang berbasis kripto juga. Nah, terkadang kita bingung gitu, gimana sih caranya kita untuk ya karena jualan tokennya lah gitu, karena token kita dipakai sebagai utility dalam alat tukar lah, alat tukar bisnis gitu. Ini dari sudut pandang Abang selaku exchange, nah yang resmi itu bagaimana Bang kira-kira Bang? Jadi teman-teman itu kita harap jangan salah tafsir. Jadi jangan salah tafsir itu artinya Bapepti itu sangat mendukung kita loh. Gitu. Maksudnya bukan mau menghambat jalan kita, tapi mereka itu sebenarnya sangat mendukung kita untuk pengembangan bisnis di aset kripto. Mengenai 229 aset kripto yang diperdagangkan. Jadi sebenarnya Bapepti ini tugasnya juga banyak bro, bukan hanya ngurusin aset kripto. Betul. Mau resi gudang, pasar lelang dan lain-lain, semua komoditi Bapepti harus turun sampai cabai dan lain-lain, beras dan lain-lain itu juga tugasnya dari Bapepti. Oh, jadi mereka ngurus itu juga ya? Pasti bro, karena mereka itu adalah regulasi daripada komoditi. Jadi teman-teman itu kita tetap meminta agar kita bisa terus mendukung Bapepti untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi di dalam 229 itu sebenarnya ada aturan dan kriterianya. Jadi kalau kita dalami lebih ke dalam, itu ada 2 kategori penilaian dari 229. 2 penilaian itu adalah satu, semua aset kripto yang berada di ranking 500 CMC, coin market cap 500 besar. Nah, terus teman-teman pasti bertanya, kalau begitu market lokal pasti babak belur, nggak bakal hidup, nggak bisa hidup. Nah, karena nilai itu, dari 500 CMC itu mungkin udah di angka 20 juta US lah, yang paling kecil ya. Tahu nggak? Ya, jadi makanya saya bilang ke teman-teman jangan khawatir mengenai hal itu. Kenapa? Bro tahu Vexanium? Kan teman-teman kita juga yang dari Indonesia mengenai Vexanium, mereka itu kan juga token yang belum masuk kategori 500 CMC. Oh gitu. Namun sudah masuk ke dalam 229 aset kripto yang didaftarkan boleh ditransaksikan di Indonesia. Nah, ada satu penilaian lagi yang mungkin teman-teman belum gali lebih dalam. Jadi ada yang namanya AHP, bro. Analisa yang dibuat oleh regulator untuk menilai aset-aset kripto itu layak diperdagangkan atau tidak. Jadi ada dua penilaian. Satu yang dilihat itu adalah 500 CMC. Jadi istilahnya kalau udah di atas 500, exchange nggak usah khawatir lagi untuk melisting. Tapi di dalam 500 CMC itu sendiri pun ada beberapa token yang dilarang. Gitu. Yang anonymous punya transaksi gitu loh bro. Jadi yang seperti kayak Monero, Zcoin. Monero yang anonymous, terus ya kan Monero juga ada dua tipe ya. Ada Jackcash yang anonymous juga ada gitu. Nah, jadi yang anonymousnya inilah yang dilarang sebenarnya. Nah, jadi ada 2 penilaian, 500 CMC, terus ada AHP yang dibuat oleh regulator untuk menilai kategori aset kripto ini layak diperdagangkan atau tidak. Terus kita sebagai exchange yang melisting juga harus membuat self assessment atau penilaian sendiri terhadap token-token yang mau kita listing. Jadi kalau misalnya kita mau listing token, ada utility-nya nggak, ada apanya nggak, secara profilnya bagus nggak, dan lain-lainnya. Nah itu kita harus miliki itu semua gitu loh bro.
Nah, jadi buat bro yang benar-benar lagi, bro Ismail ini lagi mengembangkan market, kembangkan aja bro. Jadi nggak usah khawatir, bukan berarti bro nanti harus bikin license-nya ke Singapura ataupun ke Hong Kong untuk ngibuli regulasi dan lain-lain. Iya. Itu tidak perlu bro. Hmm. Lakukan di Indonesia, kita kembangkan di Indonesia, kita harus bangga punya produk di Indonesia, Hmm. dan itu yang memang layak kita perjuangkan sama-sama. Hmm. Nah, kalau sudah benar dan bisa berjalan dan punya utility dan use case-nya, Ya. tinggal tidak perlu harus masuk 500 CMC. Kita tinggal buat di AHP-nya yang sudah dikeluarkan oleh regulator, apanya, metode analisanya, plus dari exchange yang melisting bro akan juga buat analisa gitu. Oke. Berarti dalam Jadi artian teman-teman exchange jangan ini merasa punya itu kaku. Jadi kekuatan lah Bang ya. 229 itu tidak kaku. Benar, benar, Oh, jadi benar. maksud saya Jadi itu di exchange itu punya kekuatan 229 lah itu untuk memberikan suara ya kepada Bapepti ya. kekuatan tidak, Oh, tapi kekuatan kita juga tidak. boleh mengusulkan. Oh, Kekuatan tidak, mengusulkan. tapi kita yang mengusulkan. Yang Oke. memutuskan adalah regulasi gitu loh, bro. Oh, iya sih. Nah, Ini kalau saya jadi lihat Bang dari 5 di CMC ini urutan ke 500 itu market cap-nya itu udah 68 juta ini Bang. ya, 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 market cap-nya 68 juta. Ya lumayan ya, gede banget ya. Dan volumenya itu ya, rata-rata dia di angka minimal 500.000 sih sampai 1 juta US per hari ya. benar. Jadi kalau misalnya Memang juga tinggi banget sih ya startup perputarannya. startup di Indonesia yang mau bangun tokenisasi di Indonesia, kalau harus punya market cap seperti itu kan gimana caranya gitu loh, Iya, bro. gimana caranya, betul. Malah banyak dibilang jadi scam, penipuan, makin besar ya makin dibilang masuk ke MLM gitu ya. Jadi ya memang Benar. buat si malakama ya gitu ya. Tapi tadi penjelasan dari Bang Robi sih sudah membuka jalan lah ya, bahwa di dalam pengembangan proyek blockchain yang berbasis ya tokenomics tadi itu sebenarnya bisa jalan ya selama yang pertama CMC dan yang kedua memang ada apa tadi Bang? Apa? AHP, AHP, HP-nya ya, AHP, ya. AHP yang dikeluarkan dari exchange. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau punya project berbasis blockchain, kemudian ada tokenomics-nya. Jadi tokenomics ini kayak semacam ya ada bisnis yang di dalam, kemudian menggunakan ya uang sebagai pertukarannya. Itu bisa dilakukan dengan blockchain secara langsung tanpa ngelewatin payment gateway berbasis financial teknologi. Nah, jadi salah satu caranya itu memang semua itu harus ditukar ke exchange. Nah, jadi exchange-exchange ini kan yang dari Indonesia itu ada 10 yang sudah jalan. Nanti teman-teman bisa ceklah di beberapa media-media di Indonesia bagaimana cara menukar dari rupiah ke token-token. Nah, jadi kalau kamu yang sebagai developer project, ya buat aja gitu projectnya, jangan pernah ditunda gitu karena alasan 229 poin doang yang di-approve di market Indonesia. Tadi Bang Robi udah mengklarifikasi bahwa itu bisa berubah gitu, jadi fleksibel. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa proyek blockchain Indonesia ini bakal ya makan hype juga gitu ya, bakalan banyak juga adopsinya. Ya, karena itu tadi, karena selain dari teknologinya juga ada sisi finansial yang dibicarakan di sana. Oke, Bang Robi, Yang ini paling penting kita niatnya, sudah Bang. 1 jam, nggak kerasa juga ya. Nah, gue ada pertanyaan satu lagi yang mungkin Oke. ini pertanyaan dari teman-teman nih yang ada ya, di luaran lah, di luar dari exchange seperti itu, Bang. Jadi ada Ya, yang bilang bahwa ya exchange itu sebagai ya dalam tanda kutip pembunuh lah, pembunuh project katanya gitu. Karena apa? Karena ya kalau misalkan kita listing ke exchange ya kita harus minimal bayar dulu nih miliaran gitu. Kemudian di samping kita bayar miliaran rupiah ya kita harus ada juga misalkan menyediakan tokennya sejumlah miliaran juga gitu. Sementara dari sisi harga juga ya kadang-kadang yang menentukan harga itu kadang-kadang dari exchange juga gitu loh. Jadi ini gimana nih Bang simpang siur dari berita yang saya dapatkan ini Bang? kalau saya bilang sih, buat exchange malah itu sebuah simalakama yang luar biasa, bro. Karena Hmm. apa? Kami itu orang yang maju duluan bertanggung jawab Hmm. di depan regulator Oke. untuk mempertanggungjawabkan
apa-apa saja yang kita listingkan. Karena memang itu dana Si, pihak ketiga ya. ya satu. Karena apa? Kita bilang developer yang baru bangun bisnis ini punya Hmm. komunitas seberapa banyak. Oke. Misalnya kita bilang dia punya komunitas 100.000, gede nggak? Tuh gede, 100.000 gede. 200.000 gede nggak? Ya Gede ya. lumayan, lumayan. Oke. Tapi kalau di exchange kita punya komunitas sudah 1 juta lebih, Oke. gedean siapa? Gedean kita dong. Oh ya, exchange dong. Kalau Betul. ternyata Nah, ternyata kita listingkan token ini, tempat kita dan produk ini tidak bisa kita klarifikasi baik pendanaannya dan lain-lainnya, hmm. dia akan terjadi penipuan di sini 1 juta lebih pengguna kita kan. Hmm. Oke. Berarti ada Artinya 1 juta tanggung jawab lah kita dalam tanda jauh kutip korban ya. ya lebih gede dikorbanin tempat kita malahan seperti itu gitu loh. Hmm. Makanya semua exchange akan buat standarnya masing-masing Hmm. agar apa? Semua pengguna yang ada di exchange itu tidak ada yang dirugikan konsepnya. Hmm. Memang betul transaksi yang terjadi semua berdasarkan supply and demand. Tapi Ya. kan juga kita melihat produknya jelas atau tidak. Oke. Developer, kalau kita bilang developer bro, bayar listing fee nggak sanggup, berarti gimana caranya dia bangun project itu? Hmm. Mengcreate token itu kan kayak angin bro. Lo sendiri tahu, Ya, tahu-tahu. Makanya betul dibilang nggak? Donald Trump from thin of the air katanya kan. Ya, thin air lah kita bilang ya kan. Create Ah, token nggak perlu uang 1 juta sudah bisa create token jualan di mana-mana iya, betul. Betul. tanpa modal gitu loh istilahnya kita bilang. Hmm. Kalau untuk menjalankan project itu tanpa modal itu sudah bisa menipu orang, bagaimana kalau itu bisa kita listingkan gitu loh. Hmm. Oke, oke. Apa yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu loh. Hmm. Itu alasannya ya. Ya, kalau kalau misalnya oke, punya 100.000, komunitas kita bisa 10 kali lipat loh bro, 20 kali lipat loh dari komunitas yang lu bawa gitu loh. Hmm. Ya. Artinya udah listing tempat kita, kita perkenalkan produk itu kepada pengguna kita, betul nggak bro? Oh iya, betul, betul. Jadi ada user acquisition juga ya di dalam Betul. uh, Jadi exchange kita jadi ya. Ah, kamu yang tidak dikenal jadi kamu yang terkenal hanya ya. dikenal 50.000 orang menjadi terkenal karena masuk di tempat kita. Betul. Karena ada satu sifat tadi ya. Jadi Oke. dikenal karena masuk di tempat kita, benar nggak bro? Betul, betul, betul. Itu ada CAC lah namanya, cost of acquisition. Iya, Baik. dan Oke. kita terhadap pertanggungjawaban terhadap regulator itu ada gitu loh, bro. Iya, pertanggungjawabannya ya. Iya, seperti Jadi itu. Jadi, istilahnya gini ya Bang ya, kamu buat token from thin of the air, katakanlah dari kentut lah, hmm, dari nggak ada apa-apa gitu, terus kamu mau berharap ini token katakanlah berapa nih, 1 juta token, terus kamu jual 1 juta, satunya itu 1.000 lah gitu. Berarti kamu udah ngambil duit 1.000 kali 1 juta, itu sekitar 10 miliar. Berarti kamu dengan modal kosong, kamu bisa dapat 10 miliar. Kayak gitu kira-kira Bang ya? ya, jadi makanya kita butuh proses bukan hanya dari sisi kita melihat dari listing fee, bro. Ya, Kita ya. kan juga harus ada evaluasi, terus ada yang namanya evaluasi kita kan kita harus lihat utility kamu jalan nggak. Kita Oke. nggak bisa ambil konsep Bitcoin, bro. Ya Ya. kan, mining setelah mining terus kita mau jual, emang siapa yang mau beli? Kalau Bitcoin masih kok Koi- Bang, karena kayak aku sendiri kayak misalnya transfer duit ke Amerika, ke Inggris, ke Cina itu kita pakai Bitcoin, ya itu nggak, utilitas. maksud saya gini gini loh bro, maksud saya gini, Hmm. kita nggak bisa ngambil konsep Bitcoin untuk bikin produk baru, Oke, paham nggak? oke, oke. Saya bukan buat Bitcoin lagi tapi CTB sekarang saya Yang balik, baru lah ya, BTC CTB. jadi CTB. CTB. Nah, jadi CTB saya ganti pak, saya bikin koin CTB sekarang, proof Kan of CTB. work. Ah, Oke, ah. proof of work. Ya, ya. Nggak ada prime-nya dan lain-lainnya. Oke, Hmm. mining dari starting awal. Dari starting awal. Kalau kita sudah mining, terus siapa yang mau beli? Kalau Bitcoin, semua dan Semua orang beli. yang Ah. bukan hanya saya dengan Bro Isbel yang
yang trust terhadap Bitcoin. Hmm. Dunia juga trust, global secara global percaya itu Trust. Bitcoin itu ada gitu loh. Iya. Dan bisa kita tukar bareng-bareng gitu loh. Terus Bisa. kalau saya bikin CTB sekarang ada 100.000 CTB udah di depan saya tanya sama Bro Isbel, mau beli nggak CTB saya? Nah, Iya. walaupun tuh bisa di mining gitu loh. Dan Terus konsepnya Bro mirip sama Isbel BTC bilang. Saya nggak mau beli. mirip sama BTC aja lah, karena Hmm. BTC itu memang the mother of shitcoin bro, kita bilang. Ah, Ya kan? Karena dia nggak ada gunanya sama sekali, nggak ada gunanya sama sekali. Tapi karena ah, kita trust dia seperti emas digital, sudah ah. seperti emas dia bentuknya. Emas juga bukan sesuatu, bro. Kalau kita sama-sama nggak agree, emas itu adalah sesuatu yang berharga, lu lemparin di jalan juga nggak ada yang Ya mau nggak ada ngetik. yang ambil, betul. Iya, iya. Ya kan? Jadi kita nggak boleh ambil konsep Bitcoin di dalam mau membangun proyek kita. Hmm. Gitu loh. Oke, oke. Bitcoin is Bitcoin, nggak ada yang bisa menggantikan dia lagi gitu loh. Hmm. Ya. Ah, Ada lah, tapi nggak tahu lah kita kapan ya kan. Tunggu selesai dulu ya, lah masalah Bitcoin. Pasti ada penggantinya, tapi kita nggak tahu lagi ke depan seperti apa. Ya, ya. Bang Ruby, paling terakhir Eh, nih Bang. Paling terakhir. hmm, Terakhir mulu ya Bang ya. Paling terakhir Bang. Ini kemarin Oke. saya ketemu sama orang, dia main di Binance gitu ya. Terus dia lihat itu cepat banget Bang perubahannya. Sell down, bab gitu kan. Terus dia tanya sama saya kan, bro ini pakai bot ya katanya. Ya kayaknya sih saya bilang itu namanya market maker saya bilang kan. Ya memang robot gitu. Nah ini masalah penggunaan market maker ini kan Bang bisa dibilang tanda kutip penipuan ya. Menurut saya ya. Dan juga menurut beberapa orang itu adalah penipuan gitu market maker. Dan saya lihat sih beberapa exchange-nya Indonesia sih memang nggak menggunakan market maker gitu. Tapi memang di satu sisi, di sisi user ngelihatnya ini kok kayak sepi gitu, kayak kuburan. Harganya nggak kelihatan naik banget, nggak kelihatan likuidasinya gitu. Tapi dari sisi saya pribadi sih justru inilah pasar gitu. Pasar itu kan memang nggak harus cepat, nggak harus liquid gitu. Daripada kita manipulasi harga dan ininya kita nggak tahu berapa nilainya. Nah ini dari sisi Bang Robi sendiri gimana Bang? Dari sisi ini market maker ini apakah melanggar regulasi atau memang ya udah nggak apa-apa jalan aja gitu Bang? Sebenarnya itu adalah kombinasi, bro. Menurut Hmm. saya, market sebesar apapun pasti ada market maker. Hmm. Kecuali marketmu yang seperti kuburan. Oke. Harga global sudah di jalan di 850 juta sekian, Hmm. di last price kamu itu masih 810 juta. Ya. Oke. Terus kamu harap siapa yang untuk hadir di exchange kamu itu gitu loh. Hmm. Paham nggak? Artinya buat para pengguna dan di saat itu orang yang butuh, selama itu harga wajar, kenapa Hmm. tidak? Artinya gini loh, harga Hmm. wajar. Jikalau misalnya harga 1 US dollar itu 14.500, Hmm. bro mau beli, taruh di situ. Nggak ada yang beli, nggak ada yang mau jual. Tapi di tetangga, bro ini sama-sama butuh nih. Tapi di tetangga, taruh aja langsung hilang. Hmm. Ada Betul. bro. Tapi Terus itu bro tadi udah Bang, bisa kita balik liquid, lagi. bro udah bisa Apakah transaksi. itu bukan bukan penipuan? Karena terjadi Tidak bisa manipulasi gitu. disebut tidak bisa disebut penipuan karena begini. Konsepnya itu adanya pedagang. Oke. Jadi kalau pasar dengan pedagang itu udah pasti ada dua gitu loh, bro. Market Oke. maker itulah pedagang sebenarnya. Oke. Oh, market maker itu Dia pedagangnya. Oke. Tapi ya market pedagang ini maker adalah itulah pedagang pedagang. internal kan, bukan pedagang dari luar kan? Yang kalau konsep Eh rekeningku sendiri kan dia harus match antara penjual sama pembeli itu kan harus betul, match karena si rekeningku itu kan hanya betul, sebagai platform kan, media kan, media betul. mempertemukan penjual Jadi dan pembeli doang kan. exchange itu bisa kerjasama dengan siapapun untuk menyediakan liquidity. Oke, oke. Tapi Seperti itu nggak itu. ada Jadi manipulasi berarti Bang ya? kalau Artinya memang liquidity itu ya memang adalah uang harus nyata ya, gitu ya? betul. Kalau lu nggak ada uang, lu nggak ada barang, itu nggak akan match. Betul, Nggak akan betul. bisa ketemu. Ah, Lu harus punya barang, lu baru bisa beli. oke. Gitu. Lu baru bisa jual, lu punya barang, lu baru bisa jual. Terus lu punya duit, lu baru bisa beli gitu loh. Oke.
Jadi yang Nah, terjadi kalau misalkan exchange kayak akan kuburan itu banyak orang yang beli tapi nggak ada yang jual, atau banyak orang yang jual tapi nggak ada yang beli gitu bang ya? Nah, yang terburuk adalah seperti ini, bro. Nah, Hmm. yang terburuk adalah seperti ini. Makanya saya bilang tergantung bagaimana konsep yang dijalankan mau baik dan benar. Hmm. Di rekeningku.com misalnya saya nggak mau cerita exchange apapun, saya selalu ceritanya di rekeningku.com. Betul betul. Jadi kalau misalnya bro beli sekarang 100.000 US dollar, Hmm. Oke. sekarang beli 100.000 USDT. Hmm. Terus ini menit bro mau kirim, Ya. itu dilayani atau tidak? Hmm. Ya. Kalau pada menit itu dia uh, mohon maaf ada satu note yang kita harus selipkan. Jikalau networknya dari USDT itu tidak down, Hmm. maka exchange itu wajib pada menit itu juga mengirimkan. Oh, oke oke. Karena apa? Hmm. Berarti kan uang kamu memang benar-benar ada. Saya beli 100.000 USDT itu benar-benar ada 100.000 Hmm. USDT. Jangan cerita kita beli 100.000 USDT bisa kebeli 100.000 USDT. Tapi sekarang kita mau kirim, itu besok baru dia kirimin. Hmm. Berarti dia nggak ada barang dong. Iya iya, berarti dia nggak ada barang ya berarti ya. Berarti Iya. konsepnya ini bang bukan konsep ya perpindahan dan number doang, bukan ya, tapi memang ada asetnya yang dipindahin gitu bang ya. Tapi berupa berarti Harus aset ada digital aset ya. dipindahin. Kalau Oh, hanya pencatatannya yang berubah, hanya iya. pencatatan, nah yang itu saya bilang exchange nakal. Hmm. Ya Berarti bukan lu bukan jual itu sih tin bang. air Jadi kan juga bro, gitu loh. kan itu yang terjadi kalau saya bilang di bank-bank Indonesia kan, ya di bank lah ya, saya bilang bank ya kan begitu gitu. Mereka hanya melakukan pencatatan, kemudian mereka tinggal cek misalkan sehari itu selisihnya berapa, udah. Nah, selisih itu yang tinggal ditransfer sama mereka. Modelnya kayak Tapi gitu kan juga. bro harus tahu, bank itu punya agunan. Iyalah, pasti ada lah agunannya mereka. Ya kan, Pasti ada harus ada. agunan yang di apa supaya apa apapun berapapun nilai mereka RTGS kan di saat mereka mau tutup Hmm, apa offline, offline mereka ya. mau cross-crossan, itu mereka kan sudah ada dana jaminan mereka sendiri, ada yang Ya. diagunkan, Enggak, maksudku ya gini kan? Bang, polanya sih sama lah ya, istilahnya pencatatan gitu. Cuman yang membedakan di Mm-mm. dalam si kripto kita ini kan memang aset itu benar-benar dikirim gitu Bang. Bukan hanya angka yang dikirimkan gitu Bang. Harus uang itu dikirimkan. Jadi bukan uangnya dikirimkan. Memang pencatatan itu terjadi di tempat di dalam exchange, bro. A Hmm, pindah ke B, B pindah ke C, C pindah ke D. Tapi kan semua masih dalam komunitas exchange kamu sendiri. hmm, Tapi pindah-pindahan itu pun ataupun ada dari external transfer in deposit ke exchange itu sendiri itu semua hmm, transaksinya kan ada, saldonya kan ada, asetnya hmm, juga harus ada gitu loh. hmm. Gitu ya. Kalau asetnya nggak ada, gimana kamu mau bisa kirim di saat orang butuh? Ya Tuh. itulah Bang yang terjadi kadang-kadang. Karena ada istilahnya ya kita kirim duitnya, tapi asetnya sendiri tidak ada gitu loh. Ya, nah makanya kenapa regulator sekarang kan meminta kepada kita semua transaksi itu nantinya ke depannya akan real time. Hmm, Pencatatannya di bursa real time, Bapepti bisa mengawasi dengan real time. Gitu. hmm. Kan akan lucu saya beli 10 Bitcoin terus saya mau kirimkan ke exchange B. Ke B ya. Ah. Nah, tapi katanya tunggu kita nggak bisa kirim sekarang. Yes. Send fund kita di cancel. Kan lucu bro. Iya, 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 Ya, iya. ya kan? Di dalam, Send fund kita di cancel. iya, Ya kan? Oh, barangnya belum ada. iya. Jadi yang tadi saya beli barang siapa? Barang siapa? Kalau belum Iya, ada. Itu yang jadi pertanyaan kan? iya betul betul. Nah, Jadi yang dibeli itu barang nanti siapa lu tadi lu gitu? lu 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 jual sesuatu yang nggak ada di lu gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi Oke. itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Iya, iya. Oke, Bang Robi. Pembahasan yang udah sangat panjang juga dan sangat-sangat ya inilah ya membuka banyak pikiran juga sih. Ngobrol sama Bang Robi dari rekeningku.
Jadi mulai dari mining tadi, ya kan, kemudian gimana ini ya pertarungan antara exchange di Indonesia, kemudian masalah juga proyek-proyek tokenisasi yang ada di Indonesia itu bagaimana bisa mau listing, dan yang terakhir kita membahas masalah ya inilah masalah market maker dan beberapa kejadian lah yang ada di marketplace kripto. Oke Bang, jadi terima kasih buat waktunya. Masalah exchange di Indonesia ini agak tercerahkan, dan semoga sih inilah ya bisnis di kripto Indonesia ini sih semakin maju ya di 2021. Amin, amin. Harapan kita sih ya itu tadi, ya kalau ada 50 juta yang bisa register kemudian transaction, ya itu kita akan menjadi inilah negara yang setara dengan Cina dan Korea dan teman-temannya. Amin, Oke, amin, Bang amin. Robi, terima kasih buat waktunya, dan kami ngundang lagi lah nanti kalau ada topik-topik yang hangat dan yang terbaru nanti. Ya, kita butuh Siap. info baru gitu ya. Terutama masalah CBDC ini aku nggak tahu seperti apa perkembangannya, dan juga masalah yang kudengar kemarin masalah bursa juga, bursa kripto, aset kripto yang ada di Indonesia. Ini aku nggak dapat info yang banyak, jadi mungkin nanti kita ada waktu lagi Bang untuk ngobrolin itu. Jadi Siap. terima kasih Bang. Nah, ditunggu undangannya, Thank you. kita main-main ke miningnya Bang ya. Boleh, boleh, boleh. Kontak Ya, aja, bro. siap. Oke. Thank you, Oke Bang bro. ya. Thank you Bang. Thank you, thank you, thank you. Ayo Ya, semua mundur dulu ya. ya.